SM Store, amanah dalam muamalah. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nahnu wasalna minggu yang lalu kita sampai ke qala falamma ajma'at. Kita telah menceritakan tentang Islamnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Kita melanjutkan tentang Islamnya Khalid, masuknya Khalid bin Walid ke dalam agama Islam. Qala, katanya Khalid bin Walid, falamma ajma'tu an adhhab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya ajma'tu yakni bertekad atau mempunyai kemauan, falamma ajma'tu an adhhab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya saya pergi ke Rasulullah SAW, saya sudah bertekad untuk menemui Rasulullah SAW. Qultu man usahib ila Muhammad. Dia berkata di kota Makkah, dia Rasulullah SAW di Madinah. Dia berkata, siapa orang yang saya ajak teman pergi ke Rasulullah SAW. Falaqaitu Safwan ibn Umayyah. Saya bertemu dengan Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah ini anaknya Umayyah, wa Umayyah ini telah terbunuh di Ghazwati Uhud bersama anaknya yang bernama Ali. Dia ini anaknya Safwan ini, anaknya Umayyah tadi. Umayyah ini adalah orang yang suka mengazab Bilal ibn Rabah waktu di Makkah. Faqultu ya Aba Wahab, ama tara ma nahnu fihi. Dia kunyahnya Abu Wahab, ini Safwan ibn Umayyah. Wahai Abu Wahab, engkau tidak melihat kami sekarang ini bagaimana, katanya Khalid bin Walid, keadaan kami di Makkah, orang-orang kafir bagaimana, orang-orang Quraisy bagaimana. Innama nahnu akalat ra's, yakni artinya akalat ra's, kita orang sedikit sekarang di kota Makkah. Bukan seperti dulu orang-orang musyrikin banyak, sekarang tinggal sedikit ya. Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Waqad bahara Muhammadun alal Arab wal Ajam. Muhammad sudah tampak, sudah terkenal sekarang di seluruh bangsa Arab dan bangsa Ajam. Yang bahar itu artinya nampak sudah, kemenangannya sudah nyata di seluruh bangsa Arab dan bangsa Ajam. Walau qadimna ala Muhammad fattaba'nahu. Bagaimana pendapatmu apabila kita pergi ke Muhammad, kita ikuti dia? Katanya Khalid bin Walid mengatakan kepada Safwan ibn Umayyah ibn Khalaf, fa inna syaraf Muhammad syarafun lana. Kehormatan, kejayaan buat Muhammad itu ada kejayaan buat kami, katanya Khalid bin Walid. Karena Muhammad ini dari Quraisy, Muhammad ini adalah salah satu dari kami, dari keluarga kami. Dia min Bani Hashim. Khalid bin Walid bin Bani Makhzum, wa Bani Makhzum sebab Bani Hashim dekat. Wa Safwan ini min Bani Umayyah, yakni dekat. Dia mengatakan fa inna syaraf Muhammad syarafun lana. Apabila Muhammad ini menang tampak di dunia Arab, dia menjadi seorang yang besar, itu adalah kemuliaan buat kami, kata Khalid bin Walid. Fa'aba asyaddul iba. Tapi Safwan bersikeras tidak mau sama sekali mengikuti Rasulullah SAW, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Wa qala law lam yabqa ghairi min Quraisy mattaba'tuhu abadan. Dia mengatakan berdemikian, andai kata semua orang di dunia ini masuk Islam, saya tidak mau masuk Islam. Law lam yabqa ghairi, andai kata tidak ada kecuali aku tok yang tidak mau masuk Islam,
bahwa semua orang mengikuti Muhammad, aku tidak akan bakal mengikuti dia. Mattaba'tuhu abadan faftaraqna, maka kita pisah. Saya tahu kalau dia tidak mau. Faqultu hadza rajulun mautur. Khalid bin Walid mengatakan dalam dirinya, hadza rajulun mautur. Rajul mautur artinya orang yang mau membalas dendamnya. Karena Safwan ibn Umayyah ini ayahnya meninggal, saudaranya meninggal di Ghazwat Badr al-Kubra, dibunuh oleh orang-orang muslimin, maka dia mengharapkan ada peperangan atau dia meminta, yaitu Tha'ar, untuk membalas dendamnya. Mautur namanya. Yutalib watran, dia menginginkan mendapatkan balasannya itu. Ayahnya, adiknya meninggal, dia meminta bahwa menginginkan atau saudaranya tadi yang bernama Ali terbunuh dalam peperangan, dia akan membalas, maksudnya begitu. Qutila abuhu akhuhu bi Badrin, ayahnya dan saudaranya Ali tadi telah terbunuh di Ghazwat Badr, maka dia ingin membalas. Safwan bin Umayyah ini saya ceritakan supaya kalian tahu. Kemudian dia masuk Islam. Safwan ia mengatakan, andai kata dunia semua masuk Islam, tinggal saya tidak akan masuk Islam. Baru setelah Fatah Makkah dia masuk Islam. Dan dia telah berjuang di dalam agama Islam, yakni dalam ikut perang katsir, yakni di antara Hunain, peperangan-perangan yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW seperti Hurub Riddah, dia telah mengikuti. Wa yuqal, dia berkata bahwa dia mati syahid. Ini adalah tentang Safwan ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu. Waktu itu dia memang membenci Islam dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi apa yang saya ceritakan tentang kisah Rasulullah SAW, bahwa dia Rasulullah SAW telah diganggu oleh Quraisy, telah dihina, telah saddahu an sabilillah, dicegah untuk menyebarkan agamanya orang-orang itu. Kemudian yang mati dalam peperangan dalam keadaan dia kafir dari pembesar-pembesar Quraisy itu hanya 40 lebih sedikit yang masuk jahanam. Kemudian hari orang-orang yang memerangi Rasulullah SAW yang lainnya semuanya masuk Islam. Jadi apabila kita membaca, banyak orang mengatakan wallah Quraisy, hadza Quraisy. Yang masuk, yang mati dalam keadaan kafir qillah qalila, sedikit. Tapi kemudian hari mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka Rasulullah SAW sering mengatakan la tasubbu Quraisy. Artinya jangan kalian suka mencaci maki Quraisy. Karena Quraisy ini mempunyai jasa kabir. Kemudian hari setelah Hurub Riddah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak bangsa-bangsa Arab yang murtad, yang keluar dari agamanya, agama Islam. Quraisy tidak ada satupun yang keluar dari agama Islam. Setelah mereka masuk seluruhnya ke dalam agama Islam setelah Fatah Makkah, tidak ada satupun di antara mereka yang murtad, yang ikut bersama orang-orang murtadin. Semuanya tetap kokoh dalam agamanya dan memerangi orang-orang murtadin. Qala Khalid bin Walid, saya lanjutkan. Falaqaitu Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal. Saya bertemu dengannya. Saya berkata, faqultu lahu mithla ma qultu li Safwan. Saya mengatakan seperti saya katakan kepada Safwan ibn Umayyah. Faqala li mithla ma qala Safwan. Dan Ikrimah bin Abi Jahal juga menjawab seperti apa yang dijawab oleh Safwan ibn Umayyah. Tak mau dia dengan berisi keras. Qultu fatwi ma dzakartu lak. Ana mengatakan kepada Ikrimah bin Jahal, apa yang saya katakan kepadamu, yani lupakanlah apa yang saya katakan kepadamu. Qala Ikrimah la adkuruhu. Saya tidak
ingat, sudah. Yang lewat-lewat maksudnya begitu. Seakan-akan dia tidak mendengar omongannya Khalid. Khalid juga mengatakan jangan taruh di hatimu, yakni lupakanlah omongan saya ini. Ikrimah bin Abi Jahal ini anaknya Abu Jahal. Dia kemudian hari di Fatah Makkah, waktu ketika dia mendengar bahwa Rasulullah SAW datang ke kota Makkah dan takluk Quraisy kepada Rasulullah SAW dan pasukannya, Ikrimah ini lari. Karena Ikrimah ini dihukum oleh Rasulullah SAW akan dibunuh karena mengganggu Nabi dan mengganggu orang-orang muslimin. Maka dia lari menuju ke negara Yaman. Waktu dia di kapal, datang ombak yang luar biasa, hampir tenggelam kapalnya. Maka dia mengatakan dalam dirinya, andai kata saya selamat, saya akan pergi ke Muhammad. Aku akan masuk ke dalam agama Islam. Maka subhanallah diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pergi ke Rasulullah SAW. Dia sudah dengar bahwa dia dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Maka dimaafkan oleh Rasulullah SAW dan diterima Islamnya. Ikrimah bin Abi Jahal hada mata syahidan di Ma'rakatul Qadisiyah bersama anaknya Amr. Itu yang saya katakan seperti Umayyah ibn Safwan dan lain-lainnya. Suhail ibn Amr yang dulu menantang Rasulullah SAW, yuqal aidan bi annahu mata syahidan. Qala Khalid, fa kharajtu ba'da ila manzili. Setelah saya bertemu dengan Ikrimah dan dia tidak mau, saya pergi ke rumahku. Fa amartu bi rahilati tukhraj ilayya ila an alqa Uthman bin Talha. Saya memerintahkan kepada pembantuku agar kudaku dikeluarkan dari kandangnya. Kemudian saya bertemu dengan Uthman bin Talha. Uthman bin Talha al-Abdari ini min Bani Abdiddar, min Quraisy. Seorang laki-laki yang terhormat. Faqultu inna hadha li sadiqun. Saya sudah menceritakan tentang Uthman bin Talha ini ketika Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW, waktu berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, yang ngantarkan dia pergi berhijrah sendirian. Ummu Salamah ini dilihat oleh Uthman bin Talha. Dia mengatakan tidak sepantasnya seorang perempuan berhijrah sendirian, kesian dia. Maka diikuti sama dia, diantar ke kota Madinah dan tidak dijak ngomong sama sekali. Yani menghormati dia luar biasa. Katanya Ummu Salamah, saya tidak pernah melihat lelaki seperti Uthman ibn Talha al-Abdari. Maka dia, Khalid bin Walid, bertemu dengan Uthman ibn Talha. Faqultu inna hadha li la sadiqun. Ini Uthman ini adalah temanku, teman. Walau zakartu lahu ma urid. Andai kata saya mengatakan seperti saya katakan kepada Safwan ibn Umayyah atau Ikrimah bin Abi Jahal, thumma dzakartu min qutila min abaihi. Baru saya ingat bahwa banyak dari ayah-ayahnya, dari saudara-saudaranya, keluarga mati di Ghazwat Badr Kubra wa Uhud. Di Ghazwat Uhud, keluarganya Talha bin Uthman ini al-Abdari, saudara-saudaranya 7 yang meninggal, gugur semuanya. Kabilatnya dia itu al-Abdari min Bani Abdi Manaf, dia bertemu dengan Rasulullah SAW di jiddinya yang bernama Abdi Manaf, Talha ini. Quraisy itu semuanya keluarga bertemu nasabnya kepada Rasulullah SAW. Lah Talha bin Uthman bin Talha al-Abdari ini dahulu keluarganya Bani Abdiddar itu yang memegang bendera apabila datang perang. Apabila terjadi peperangan, yang memegang bendera itu Bani Abdiddar, keluarganya Uthman bin Talha al-Abdari. Kemudian Khalid ingat bahwa banyak di antara keluarganya dia ini yang meninggal di Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud. Fakarihtu an udzakiruhu. Saya enggan untuk menyebutkan kepadanya. Tsumma
Thumma qultu wa ma alayya wa ana rahil fi sa'ati. Apa rugiku kalau saya mengatakan kepada Uthman ibn Talha ini apa yang terjadi kepadanya, saudara-saudaranya meninggal. Enggak mau pergi Madinah kok, katanya Khalid bin Walid itu. Kalau dia mau ya ahlan wa sahlan, tidak mau ya biarkan. Fadzakartu lahu ma sara al-amr ilaih. Saya jemput sama dia bahwa saya ini mau pergi Muhammad, mau masuk ke dalam agama Islam. Wa qultu inna ma nahnu bi manzilati tha'lab fi juhrin. Kita ini ya Uthman seperti binatang musang, tha'lab, yang masuk dalam lubang. Lau subba alaihi dhanubin ma la kharaj. Apabila kita disiram, yakni lubang tadi disiram dengan air satu timba akan keluar. Ya ini seperti kita sekarang ini, katanya Khalid bin Walid. Kama qultu lahu nahwu ma qultu li sahibi, dan saya mengatakan seperti apa yang saya katakan kepada Ikrimah bin Abi Jahal dan juga kepada Safwan bin Umayyah. Fa asra al-ijabah, maka Uthman langsung dia menjawab kepada Khalid bin Walid. Wa qala laqad qadawtu al-yawm wa ana uridu an aghdu. Saya ini hari saya memang punya niat untuk pergi ke Muhammad, maksudnya begitu. Dan sekarang ini akan pergi ke sana. Wa hadhihi rahilati bi fakhi Munakha, dan ini adalah kendaraanku di sebuah tempat dekat dengan Makkah. Namanya Fakhi Munakha. Di situ saya akan menuju ke tempat itu, aku akan membawa untaku dan aku akan pergi ke Madinah. Jadi anunya sama. Niatnya sama Khalid bin Walid. Fa'ta'attu ana wa huwa bi Ya'juj. Saya tinggalkan dia sebab dia mau berangkat pergi tempatnya tadi yang saya sebutkan itu untuk membawa kendaraannya. Saya pergi ke tempat katanya Khalid bin Walid ke namanya Ya'juj. In sabaqani aqama wa in sabaqtu aqamtu. Apabila dia mendahului saya, dia akan menunggu saya. Apabila saya yang mendahului dia akan menunggu aku. Fadlajna Suhrah. Kita sampai ke kota Madinah Suhrah. Suhrah itu yakni bilail, yakni sudah hampir subuh, akhirul lail. Falam yatla' al-fajr hatta iltaqaina bi Ya'juj faqadawna hatta iltaqaina bil Huddah. Kemudian waktu saya sampai ke tempat saya itu waktu sudah hampir subuh, saya bertemu dengannya, dengan Uthman bin Talha bi Ya'juj tadi. Faqadawna hatta iltaqaina bil Huddah. Kita orang bertemu di sebuah tempat namanya Al-Huddah. Al-Huddah ini dekat dengan Ya'juj. Makan ba'da Ya'juj, setelah Ya'juj. Fanajidu Amr bil As biha. Kita waktu sampai ke Huddah ini ketemu dengan Amr bil As. Faqala marhaban bil qaum. Dia mengatakan, yakni dia menyambut dengan baik orang dua ini, Amr bil As. Marhaban bil qaum. Qulna wa bika, dan engkau juga, katanya Khalid bin Walid. Dia mengatakan marhaban bil qaum, yakni maksudnya dia disambut dengan baik. Yani marhaban yakni ahlan wa sahlan gitu loh, dengan suatu qaum. Kita mengatakan qulna wa bika, dan engkau juga. Qala aina masirukum? Dia bertanya, kalian menuju ke mana? Qulna ma akhrajak? Aku menjawab, katanya Khalid. Tidak menjawab, bahkan aku bertanya kepadanya, engkau keluar ini apa? Keluar untuk apa engkau? Ma akhrajak? Apa sebabnya kau keluar dari kota Makkah? Qala faman ladzi akhrajukum? Tanya-tanyaan sekarang. Amr bin As mengatakan, "Wah, kalian apa yang sebab kalian keluar dari kota Makkah?" Qulna ad-dukhul fil Islam. Karena Khalid bin Walid wa Uthman bin Talha, tujuan kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa tiba' Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa dzalika alladhi aqdamani, kata Amr bin As. Dan itu juga tujuanku. Aku juga akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar dari kota Makkah untuk ini, dia bilang, punya niat untuk masuk ke dalam agama Islam. Qala fastahabna jami'an, maka kita berkumpul tiga-tiga bareng-bareng menuju ke kota Madinah.
Hatta qadimna al-Madinah, sampai ke kota Madinah. Fa'anakhna bi dhahir al-harra. Kita telah mendudukkan kuda kami, unta kami, yakni anakhna, yakni turunkan kudanya itu karena sudah sampai yaqul bi dhahir al-harra. Al-harra ini, nah kota Madinah itu dipanggil al-harra karena banyak batu-batu hitam kota Madinah itu. Wa ukhbira bina Rasulullah SAW fasurra bina. Rasulullah sudah tahu, sudah dapat kabar. Kalau saya, Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As dan juga Uthman bin Talha mau datang untuk masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah SAW fasurra bina, gembira atas kabar ini. Falabistu min salih thiyabi. Saya berpakaian yang paling bagus, yakni pakaianku yang paling bagus. Thumma amittu ila Rasulullah SAW. Kemudian saya pergi ke Rasulullah SAW, menuju ke Rasulullah SAW. Falaqiyani akhi. Saya dijemput oleh saudaraku yang Al-Walid, yang saya sebutkan minggu yang lalu. Qala asra', dia mengatakan cepatlah. Fa inna Rasulullah SAW qad ukhbira bika fasurra bi qudumik. Rasulullah SAW telah mendapatkan kabar bahwa kau akan datang dan dia sangat gembira atas kedatanganmu. Wa yantadhirukum, dan dia menunggu kalian. Fa asra'tul masya, maka aku percepat jalanku saya cepatkan. Fa tala'tu fa ma zala yabtasim. Saya waktu melihat Rasulullah SAW itu, saya lihat Rasulullah SAW dari jauh sudah senyum. Rasulullah senyum. Ilayya, dia senyum kepadaku, katanya Khalid bin Walid ini cerita. Hatta waqaftu alaih, sampai aku di hadapannya, berdiri di hadapannya. Fasallamtu alaihi bin nubuwah. Saya memberi salam nubuwah, yaitu assalamu alayka ayuhan nabi, au ya nabiyullah. Assalamu alayka ya nabiyullah. Khalid mengatakan demikian. Faradda alayya salam biwajhin taliq. Rasulullah menjawab salamku dengan wajah yang berseri-seri. Faqultu inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Katanya Khalid, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alhamdulillahilladzi hadak. Katanya Rasulullah, alhamdulillahilladzi hadak. Yakni Allah, ini adalah suatu kebaikan, yakni alhamdulillah, karena Rasulullah, Allah SWT telah memberikan kepadamu hidayat. Qad kuntu ara laka aqlan, kata Rasulullah. Wahai Khalid, saya ini melihat engkau ini adalah orang yang punya akal sehat. Dahulu saya tahu kalau engkau ini adalah orang yang hebat, yang punya akal yang sehat. Wa rajautu alla yuslimuka illa ila khairin. Saya berharap waktu itu bahwa kepada Allah SWT, bahwa engkau akan diselamatkan oleh Allah SWT kepada kebaikan. Engkau akan diarahkan oleh Allah SWT kepada kebaikan. Qultu ya Rasulullah qad ra'ait ma kuntu ashhadu min tilkal mawatin 'alaik mu'anidan 'anil haqq. Khalid mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dahulu telah berbuat demikian dan demikian, menantangmu, dan saya telah menyegahmu dan memerangimu dahulu. Fad'allah yaghfiruha li, maka doakan aku kepada Allah SWT agar aku diampuni perbuatan-perbuatanku yang dahulu itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Islam yajubu makana qablahu, makana qabluhu. Islam ini membusak, yakni menghapus dosa-dosa yang dulu. Orang kafir masuk ke dalam agama Islam seakan dia keluar dari perut ibunya, tidak berdosa sama sekali, tidak berdosa. Apabila seorang kafir, apalagi min ahlul kitab, Khalid bin Walid laisa min ahlul kitab, dia musyrik waktu itu, masuk ke dalam agama Islam, dia dapat pahala satu. Apabila dia min ahlul kitab, dia mendapatkan 2 pahala. Maka disebut di sini, Khalid meminta kepada Rasulullah, al-Islam yajubu ma qabluhu, makana qabluhu. Islam itu apabila seorang musyrik atau kafir masuk ke dalam agama Islam, menghapus
perbuatan yang dahulu-dahulu yang keji itu dihapus sama Allah SWT, seperti baru lahir. Qultu ya Rasulullah ala dzalik. Qultu ya Rasulullah ala dzalik. Maksudnya, walaupun demikian ya Rasulullah, aku minta engkau mendoakan aku. Itu artinya. Ya Rasulullah ala dzalik. Faqala Allahumma ighfir li Khalid bin Walid. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid. Kullama awda'a min saddin fi sabilik, an sabilik. Setiap perbuatannya dia yang mana dia dahulu menyegah kami, memerangi kami, setiap itu dihapus dosa-dosanya, diampuni. Ampunilah wahai Allah perbuatan Khalid bin Walid yang dahulu. Qala Khalid wa taqaddama Amr wa Uthman. Kemudian maju Amr bin Al-As wa Uthman bin Talha untuk mengatakan dua kalimat syahadat. Fabaya'a Rasulullah SAW. Mereka berbaiat dua orang itu kepada Rasulullah SAW. Wa kana qudumuna fi Safar sanat 8 minal hijrati. Saya waktu mendatangi Rasulullah SAW dan saya masuk ke dalam agama Islam itu di bulan Safar tahun 8 Hijriah. Sebelum Fatah Makkah. Khalid bin Walid ini adalah sama Amr bin Al-As dan juga Talha bin Uthman bin Talha masuk ke dalam agama Islam sebelum Fatah Makkah, setelah Sulhul Hudaybiyah. Setelah Sulhul Hudaybiyah, Islam Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Qala Amr bin Al-As berkata, "Lamman sarafna min al-Khandaq." Waktu kita pulang dari peperangan Al-Khandaq yaitu Al-Ahzab. Jama'tu rijalan min Quraisy. Saya berkumpul dengan orang-orang dari Quraisy. Saya mengumpulkan orang-orang, sebagian orang, berapa orang dari Quraisy. Wa qultu wallahi inna amra Muhammad ya'lu 'uluwan munkara. Dia berkata dalam dirinya bahwa perkara Muhammad ini sudah bisa dikatakan tidak bisa kita tututi gitu loh. Yang tinggi sudah. Ya, ini sudah nampak bahwa kita sering kalah dalam peperangan, yang terbunuh di antara kita banyak. Ya'lu, naik anunya Muhammad ini luar biasa. Wallahi ma yaqumu lahu syai'un, tidak bisa dihadang Muhammad ini. Terus naik ya. Ma yaqumu lahu syai'un, tidak bisa orang menghadangnya atau memberhentikannya. Wa qad ra'aitu ra'yan, saya telah ini ya Amr bin Al-As mengatakan kepada yang dikumpul tadi dari Quraisy itu, orang-orang dari Quraisy. Dia bilang wa qad ra'aitu ra'yan, saya telah mendapatkan yaitu pendapat yang bagus. Wa Amr bin Al-As ini seorang dahiyatul Arab. Amr bin Al-As ini. Amr bin Al-As adalah seorang yang pintar yang sering memandang jauh sebelum terjadi. Nanti akan terjadi gitu. Amr bin Al-As itu pikirannya panjang, hebat orangnya itu. Siasiun bari', siasi ulung Amr bin Al-As ini. Dan dia sebelum masuk ke dalam agama Islam sering dia pergi ke negara-negara lain seperti Mesir. Dia sudah tahu pengalaman sudah. Sering dia bertemu dengan Heraklius, bertemu dengan raja-raja. Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ada orangnya pendek, tidak tinggi, disebut dalam. Dia mengatakan, wa qad ra'aitu ra'yan, qala wa ma huwa? Orang-orang tadi yang dikumpulkan sama dia mengatakan, apa itu? Pendapat apa wahai Amr? Qala nalhaq bin Najashi ala hamiyatina. Kita akan pergi bertemu dengan Najashi, yaitu raja Ethiopia. Ala hamiyatina yakni menaiki Sabina, yakni apa namanya? Kapal. Kita pergi ke Najashi. Wan Najashi temannya dia. Fa in dhafara qaumuna fa nahnu man qad arafu narja ilaihim. Kita tunggu di negara Habasyah sana, Ethiopia sekarang. Al-Habasyah itu sekarang Ethiopia di Afrika. Apabila kita mendengar di Ethiopia sana bahwa Quraisy memenangkan tampak wa Muhammad jatuh kalah, kita orang akan kembali ke kota Makkah, dia bilang. Wa an yadhhar Muhammad fa nakunu tahta yadi Najashi ahabbu ilaina min an nakun tahta yadi Muhammad. Apabila yang menang itu, yang tampak itu Muhammad, kita sudah duduk di negara Habasyah, kita tidak akan kembali lagi ke kota Makkah.
Lebih baik kita duduk di negara Najasyi bersama Najasyi di negara Habasyah. Qalu asabta. Orang-orang itu yang dikumpulkan dia wallah benar, omonganmu ini tepat bagus. Pendapatmu ini bagus. Qultu fabta'u lahul adaya. Maka ayo kita beli, jual, kita membeli yaitu hadiah-hadiah untuk Raja Najasyi. Wa kana min ajam ma yuhda ilaihi min ardina al-udmu. Yang paling disenangi oleh Najasyi dan orang-orang Habasyah itu yaitu hadiah yang paling disenangi sama mereka yaitu kulit. Maka dahulu terkenal dengan banyak kulit, maka dibelikan kulit yang banyak oleh Amr bin Al dan orang-orang tadi. Mereka akan pergi ke negara Habasyah, itu kan diberikan hadiah kepada Najasyi dan pembantu-pembantunya, al-asaqifah, pendeta-pendetanya itu. Fajama'na lahu uduman katsiran. Kita telah mengumpulkan yaitu kulit yang banyak. Wa qadamna alaih, kita menuju ke negara Habasyah dan mendatangi Najasyi. Fawafaqna indahu Amr bin Umayyah ad-Damari qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi amri Ja'far wa ashabuhu alladhina kanu fil Habasyah. Waktu saya masuk ke istananya Najasyi, saya bertemu dengan Amr bin Umayyah ad-Damri. Amr bin Umayyah ad-Damri ini adalah utusan Rasulullah SAW ke Najasyi untuk membawa yaitu sahabat-sahabat Rasulullah akan dibawa ke kota Madinah. Wa Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu taala anhu ini sahabat Rasulullah SAW yang mulia, qatal. Orangnya itu masyhur, yakni apabila seorang dilihat sama dia omongannya tidak enak dari orang-orang musyrikin, langsung dibunuh sama dia. Qatal, pembunuh. Hadza Amr, syuja, orangnya pemberani. Maka dilihat oleh Amr bin As. Dilihat di situ ada Amr bin Umayyah ad-Damri. Kemudian dia mengatakan falamma ra'aituhu, waktu saya melihat Amr bin Umayyah ad-Damri itu, qultu la'alli aqtulahu. Mudah-mudahan aku bisa membunuh dia. Karena Amr bin Umayyah ad-Damri ini telah membunuh banyak dari orang-orang musyrikin. Maka Amr bin Al-As bilang, mudah-mudahan saya bisa membunuh dia ini, Amr bin Umayyah ad-Damri. Wa adkhaltul hadaya 'ala Najasyi. Saya masuk ke istana Najasyi, saya berikan yaitu hadiah namanya kulit tadi. Faqala Najasyi berkata, marhaban wa ahlan bi sadiqi. Ahlan wa sahlan, wahai temanku, katanya Najasyi. Diterima dengan baik. Memang sering dia pergi sana. Faqala Amr berkata kepada Najasyi, ayyuhal malik, inni ra'aitu Rasul Muhammad indak. Saya telah melihat utusan Muhammad di istana ini. Wa huwa rajulun qad watarana. Orang ini telah membunuh banyak dari kami, dari keluarga kami. Wa qatala asyrafana, dan dia telah membunuh orang-orang yang mulia di antara kami. Fa'tinihi adrib unuqahu, maka kasihkan kepadaku dia, wahai al-malik, wahai raja, aku bunuh dia. Yakni dia minta Amr bin Umayyah ad-Damri ini agar An-Najasyi memberikan kepadanya untuk dibunuh. Adrib unuqahu, aku potong lehernya. Faghadiba An-Najasyi, maka Najasyi berubah rupanya, marah. Najasyi waktu Amr bin Al-As mengatakan demikian. Wa daraba anfahu darbatan. Ini adat istiadatnya mereka, apabila kalau marah itu hidungnya dipukul sama dia. Itu artinya marah yang luar biasa. Dipukul dengan keras. Hidungnya siapa? Hidungnya dia sendiri. Hidungnya Najasyi itu dia mukul sendiri. Itu artinya dia marah luar biasa. Yaquluna wa daraba anfahu darbatan fa dhanantu annahu qad kasarahu. Katanya Amr bin Al-As, saya kira bahwa dia itu memukul hidungnya, kira sudah patah hidungnya saking kerasnya. Falau syaqqat liyal ardu la dakhaltu fiha. Kata Amr bin Al-As, andaikan saya malunya dan saya takutnya waktu marahnya Najasyi itu, raja ini, saya inginkan yaitu apabila tanah ini membelah jadi dua, saya akan masuk di dalamnya. Yaquluna walau syaqqat liyal ardu la dakhaltu fiha.
Faqultu lin-Najasyi, maka saya mengatakan kepada Najasyi, "Law dhanantu annaka takrahu hadza lam as'aluka." Andai kata saya tahu wahai Najasyi ayyuhal malik, wahai raja, apabila omongan saya tadi akan menjadi engkau marah, saya tidak akan tanya. Katanya siapa? Takut Amr bin As. Nah, ini raja. Faqala li sa'altani an u'tiyaka rasul rajulan ya'tihi an-namus alladhi kana ya'ti Musa al-akbar. Kamu minta kepadaku agar aku menyerahkan kepadamu, yaitu Umayyah Ad-Dhammari ini, untuk memberikan kepadamu, kemudian kau akan membunuhnya. Dia itu adalah Rasulullah SAW, Rasul Muhammad, dia itu utusan Rasulullah SAW. Wa Muhammad hadza ya'tihi an-namus, yaitu Jibril alaihissalam. Seperti dahulu Musa, seperti Jibril dahulu memberi apa? Wahyu kepada Musa. Yakni hadza nabiyyun wa hadza nabi. Bagaimana utusannya kau bunuh? Wa Najasyi waktu itu sudah masuk ke dalam agama Islam, dia Muslim Najasyi. Maka dia marah, yaqul sa'altani an u'tiyaka. Ini soal, dia bertanya, sa'altani an u'tiyaka rasul rajulin ya'tihi an-namus alladhi kana ya'ti Musa al-akbar taqtuluhu. Kau minta aku menyerahkan utusan yaitu utusan Muhammad, yang mana Muhammad ini telah didatangi oleh Jibril membawa wahyu dari Allah SWT. Seperti Musa alaihissalam, dahulu Jibril membawa wahyu dari Allah SWT kepada Musa untuk engkau bunuh. Qultu wa inna dzalika lakadzalik wa inna dzaka lakadzalik. Kul, apakah betul omonganmu ini? Dia kaget Amr bin As. Dia mengatakan bahwa utusan Rasulullah SAW, wa Muhammad itu mendapatkan wahyu, yang membawa wahyu itu Jibril alaihissalam, seperti Musa alaihissalam. Maka Amr bin As mengatakan, wa inna dzalika kadzalik. Omonganmu itu ya begitu, ya benar ini kalau Rasulullah Muhammad ini Rasulullah. Na'am wa kadzalik, katanya Najasyi. Qala na'am wa kadzalik. Iya, dia itu adalah seperti saya katakan. Tsumma qala Najasyi li Amr bin As. Kemudian Najasyi mengatakan kepada Amr bin As, "Wallahi inni laka nasihun fattabi'hu." Aku nasihati engkau wahai Amr. Nasihat liwajhillah, betul-betul aku menasihati engkau. Muhammad ini Rasulullah, maka ikutilah dia. Inni laka nasihun. Aku ini adalah seorang penasehat kepadamu, ikutilah dia. Wallahi la yadhharanna kama dhahara Musa wa junuduhu. Dia akan tampak di dunia ini seperti tampaknya Musa dan tentara-tentaranya. Muhammad ini akan tampak, akan menguasai dunia ini. Qultu ayyuhal malik fabay'ni anta lahu al-Islam. Amr bin As sudah tahu kalau Najasyi ini di atas agama Islam. Maka dia minta Amr bin As kepada Najasyi untuk berbaiat, fabay'ni anta 'alal Islam, maka aku akan mengatakan 2 kalimat syahadat kepadamu. Engkau yang bersaksi bahwa aku masuk ke dalam agama Islam, gitu. Fabay'ni, yani baiatlah kepada aku, berbaiat kepadamu. Anta lahu 'alal Islam. Faqala na'am. Katanya Najasyi, ya. Fa basata yadahu, maka diulurkan tangannya. Tangannya Najasyi kepada Amr bin As. Fa bay'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Maka aku berbaiat kepadanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas agama Islam. yakni dia telah mengatakan 2 kalimat syahadat di hadapan An-Najasyi, raja Ethiopia. Sudah adzan. Iya, adzan dulu.
Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang masuknya Amr bin As ke dalam agama Islam. Maka dia mengatakan, wa kharajtu ala ashabi. Setelah saya mengatakan demikian kepada An-Najasyi, saya keluar, saya bertemu dengan sahabat-sahabatku. Buat hala ra'yi, pendapat saya sudah berubah. Wah, teman-temannya tidak tahu apa yang terjadi kepada Amr bin As. Faqalu ma wara'ak? Apa kabar wahai Amr? Membawa kabar jadi dan terbaru. Qultu khairun. Baik, kebaikan. Dia mengatakan demikian. Tak mau dia bilang sama teman-temannya tadi. Falamma amsaitu, waktu datang tiba malam, jalastu ala rahilati. Saya menaiki untaku. Wa antalaqtu wa taraktu lahum. Aku pergi menuju ke Mekah. Tak tinggal teman-temanku tadi. Wallahi inni la ahwi idh laqaitu Khalid bin Walid bil Huddah wa Uthman bin Affan bin Talha. Saya sampai ke kota Makkah, kemudian saya pergi, yaitu ahwi ala rahilati, yakni aku pergi dengan kudaku tadi, dengan untaku tadi. Idh laqaitu Khalid bin Walid bil Huddah wa Uthman bin Talha, fa qultu ila aina ya Aba Sulaiman? Bagaimana wahai Abu Sulaiman ini? Khalid bin Walid, kunyanya Abu Sulaiman. Inni ila aina ya Abu Sulaiman? Qala adzhab wallahi uslim. Katanya Khalid bin Walid, saya mau pergi ke Muhammad, wallahi saya akan masuk ke dalam agama Islam. Inna wallahi qad istaqama al-maisam. Sudah tampak jelas, sudah istaqama al-maisam itu artinya bahwa kemekaran Muhammad itu sudah tampak, sudah tidak bisa diragukan lagi, sudah. Kecuali orang yang mutakabbir anid, yang menolak dakwah Islam ini sekarang, sudah tampak sudah. Mia firmia bahwa Muhammad ini adalah nabi dan benar. Fa istaqama al-maisam, inna rajul la nabiyyun ma asyukku fihi. Dan Rasulullah SAW Muhammad ini nabi, aku tidak ragukan lagi sama sekali. Katanya Khalid bin Walid, fa qultu wa ana wallahi, katanya Amr bin As, saya juga demikian, demi Allah. Demi Allah saya juga demikian. Saya tidak meragukan bahwa Muhammad ini adalah nabi. Fa qadimna al-Madinah, kita pergi ke Al-Madinah.
Faqultu, ini Amr bin As ini yang mengatakan, faqultu ya Rasulullah, ubayyuka ala an yughfaru li ma taqaddama min dhanbi. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu. Terus ala syarat dia bilang, Allah mengampuni dosa-dosaku yang dulu. Yaqul ya Rasulullah, ubayyuka ala yughfara li. Aku berbaiat kepadamu tentang untuk Allah SWT mengampuni dosa-dosaku yang lampau, yang dahulu. Ma taqaddama min dambi. Faqala li, maka Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Amr, baya' fa innal Islam yajubu ma kana qablahu. Wahai Amr, berbaiatlah kepadaku, sungguhnya Islam itu menghapus perbuatan-perbuatanmu yang dahulu. Apabila seorang masuk ke dalam agama Islam kafir, dihapus sama Allah SWT. Dari perbuatannya dahulu yang luar biasa itu tidak ada, seakan-akan tidak ada. Ma'rakatul Mu'tah sanad 8 Hijriah. Ma'rakatul Mu'tah, yang mana orang-orang muslimin pertama kali bertemu dengan orang-orang Romawi di Mu'tah. Mu'tah ini di Yordania sekarang, di negara Syam. A'zamu harbin mukhifah khadha al-muslimun fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang sangat menakutkan di sejarah Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat fi awal as-sanah ats-tsamina min al-hijrati fi Jumadil Ula. Peperangan ini terjadi di bulan Jumadil Ula tahun 8, mulai tahun 8 Hijriah. Qariban min Baitul Maqdis. Mu'tah ini dekat dengan Baitul Maqdis di Palestina. Bi 80 km. 80 km. Sekarang di Yordania. Palestina sama Yordania itu nampak, Anda lihat gini, lihat Yordania, lihat orang-orang di Palestina. Lihat gini lah. Kalau andai kata pergi ke Laut Mati, ente lihat tentara-tentara Israel di hadapan mata ente. Yakni dekat. Sebab hadil ma'rakah, sebabnya pertempuran ini, Mu'tah ini. Disebut di sini bahwa ini kejadian Mu'tah ini mukhifah, menakutkan, peperangan yang luar biasa. Kenapa kok menakutkan? Karena orang Islam pertama kali bertemu dengan negara Romawi, dan Romawi ada seperti Amerika sekarang, kekuatan yang dahsyat. Orang muslimin waktu itu Rasulullah pasukan Islam waktu itu 3.000. Itu sudah besar, 3.000 paling besar sudah. Menghadapi 200.000 orang-orang Romawi dan orang-orang Arab yang Nasrani yang di sana. 300 melawan 200.000. Bagaimana bayangkan anda? Wah, orang-orang Romawi mempunyai senjata-senjata yang lengkap yang luar biasa. Maka disebut di sini, kenapa kok terjadi peperangan ini? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Harith bin Umair. Rasulullah SAW membawa surat yang dibawa oleh sahabat Rasulullah yang bernama Al-Harith bin Umair. Bi kitabi ila azim Busra. Membawa kepada Raja Busra. Busra itu negara Syam, sekarang di Suriah. Disuruh memberikan negara Syam ini di bawah naungan negara Romawi. Maka dibawa oleh sahabat Rasulullah yang bernama Al-Harith bin Umair kepada Raja Busra, pemimpin Busra, kota Busra. Fa'arada lahu fi at-tariq Shurahbil bin Amr al-Ghassani. Di tengah-tengah jalan dihadang oleh seorang bernama Shurahbil bin Amr al-Ghassani. Bani Ghassasina itu orang Arab, aslinya dari Yaman. Bani Ghassasina ini aslinya dari Yaman. Mereka berhijrah ke negara Syam, di negara Syam. Dihadang sahabat Rasulullah tadi, diambil suratnya. Wa kana amilan al-Balqa min ardh Syam min qibal Qaisar. Dan Shurahbil bin Amr al-Ghassani ini seperti gubernur dari raja, diangkat oleh raja Romawi di negara Al-Balqa. Al-Balqa ini sekarang Yordania, di ardh Syam, di negara Syam. Min qibal Qaisar. Dari utusan dia itu gubernur di negara di Balqa ini, dia mengangkat dia yaitu Raja Herculius. Fa'akhadahu, maka diambil, dibawa siapa namanya? Sahabat Rasulullah Al-Harith bin Umair ini. Wa awthaqahu, diikat.
thumma qaddamahu faduriba unuqahu, disembelih, diputus lehernya, dibunuh artinya. Al-Harith bin Umair sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu. Wal asl fi hadzalik anna hadza rasul. Ini kaidah di dunia semua bahwa seorang utusan itu tidak boleh dibunuh. Bagaimanapun dia tidak boleh dibunuh. Wa rusul la tuqtal mahma kan. Dan utusan itu tidak boleh dibunuh bagaimanapun. Lah ini dibunuh utusan Rasulullah SAW. Inda dzalika jahaza ilaihi min Nabi SAW jaishan qawamu 3,000 muqatil. Waktu dengar Rasulullah SAW kabar ini, Rasulullah menyiapkan yaitu pasukannya 3,000 pasukan dari sahabat Rasulullah SAW. Wa hadha akbar jaysh islami lam yujtama' qablahu mithlahu illa fil ahzab qariban min hadha al-adad. Dan belum pernah orang-orang muslimin jumlahnya sebesar ini meperangi orang-orang kafir sebesar ini 3,000 itu paling top. Kecuali mirip dengan Talata Alaf ini yang 3,000 mirip di Ghazwat Al-Ahzab, Ghazwat Al-Khandaq. Kurang 200 lebih, hampir 300. Ini paling besar ini Mu'tah ini. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal jaysh Zaid bin Haritha. Rasulullah menjadikan pemimpin pasukan ini Zaid bin Haritha radhiyallahu taala anhu. Kekasih Rasulullah SAW, yaitu pembantunya Rasulullah SAW yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Diangkat sebagai panglima Zaid bin Haritha. Rasulullah SAW kan luar biasa cintanya kepada Zaid bin Haritha ini. Wa qala in qutila Zaid fa Ja'far, kata Rasulullah SAW. Apabila Zaid meninggal, terbunuh syahid, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, anak pamannya Rasulullah SAW. Wa in qutila Ja'far, apabila Ja'far meninggal dunia syahid, fa Abdullah bin Rawaha, dia mengangkat Abdullah bin Rawaha yang saya sebutkan minggu yang lalu, syairnya Rasul, penyair Rasulullah SAW. Wa aqida lahum liwa'an abyad, dan benderanya waktu itu putih, dipegang oleh Zaid bin Haritha. Rasulullah tidak ikut waktu itu di kota Madinah. Wa dafa'ahu ila Zaid bin Haritha, dan bendera putih tadi diberikan kepada Zaid bin Haritha radhiyallahu taala. Wa yusamma ba'd al-umara, ini namanya ba'd al-umara, utusan umara. Umara itu al-amir, yakni pemimpin, utusan pemimpin-pemimpin. 3 orang, li'annahu rattaba fihi 3 umara. Rasulullah belum pernah mengatakan mengangkat 3 sekaligus gitu. Zaid bin Harith apabila mati Zaid diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, apabila terbunuh Zaid diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Ini pertama kali. Karena Rasulullah SAW tahu ini peperangan yang luar biasa hebatnya. Tsumma usahum sallallahu alaihi wasallam bima kana yusi bil juyush idza kharajat. Rasulullah SAW sebelum meninggalkan utusan ini atau utusan ini sebelum berpergi ditemui oleh Rasulullah SAW, yuwaddi'uhum artinya apa? Berpisah, selamat tinggal. Dan Rasulullah berwasiat kepada mereka. Rasulullah berkata, an Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaysh aw sariyah usahu fi khassatihi bi taqwallah. Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah SAW apabila melepaskan suatu pasukan, itu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada amirnya, kepada pemimpinnya, utusan tadi. Bitaqwallah wa man ma'u minal muslimina khaira. Al-amir ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar bertakwa kepada Allah SWT dan kepada orang-orang muslimin, agar dia berbuat kepada orang-orang muslimin, yakni bergaul dengan orang-orang muslim dengan baik. Tsumma qala aghzu bismillah. Aghzu billah, peperangilah musuh-musuh Allah dengan nama bismillah, nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah. Bunuhlah orang-orang, perangilah orang-orang yang berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghzu wa la taghlu. Berperangilah, tapi jangan la taghlu. At-taghlu yakni al-ghil, hada artinya yang apabila orang-orang muslimin menang, mendapatkan rampasan perang dengan dicuri sebelum dibagi, dosanya besar. Hatta walaupun tisu ini, umpamanya mereka dapat
rampasan perang, kemudian dia mengambil sesuatu walaupun qalil, Mas, azabnya syadid. Sampai dibagi, apabila dibagi itu dibagikan nanti sama Rasul. Wala taghlu, ini at-taghlu disebut di sini, la ta'khudhu syai'an minal ghanimah qabla taksimiha. Jangan ngambil sesuatu dari rampasan perang sebelum dibagi. Wala taqduru, jangan berbuat ghadr. Al-ghadr khianat, mukul dari belakang. Wala taqduru. Wala tumathilu. Tumathilu artinya apabila seorang kafir itu mati, jangan hidungnya diputus, telinganya diputus, jangan berbuat demikian. Biar dia mati biasa. La tumathilu, maksud begitu. Jangan dia dipotong-potong orang tadi. Wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh seorang anak. Jangan membunuh seorang anak, tidak boleh. Fa idza laqita aduwwan minal musyrikin fad'uhum ila thalathah khisal. Apabila kalian bertemu dengan musuh Allah, suruhkan orang-orang itu agar Al-Amir ini Zaid bin Haritha menyuruh kepada musuh-musuh itu tiga hal, yaitu fa'ayyutuhunna ma'ajabuka faqbal minhum. Dari tiga ini apabila salah satu dari tiga ini diterima oleh orang-orang kafir itu, maka terimalah. Apa tiga itu? Wa kuffa anhum. Apabila menerima salah satu dari tiga ini, sudah jangan diperangi lagi. Wa hadha yubayyin anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa harisan 'alal qital. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW la yuhibbul qital. Rasulullah SAW itu tidak senang dengan peperangan. Walakin yutarru ilaihi ittirara. Tetapi dipaksa untuk memerangi orang-orang itu. Jadi terpaksa untuk memerangi orang-orang itu. Tidak hobi Rasulullah untuk perang itu, tidak hobi. Apabila terjadi peperangan, kata Rasulullah SAW, kita hadangi mereka, kita perangi, jangan sampai satu mundur. Karena apabila salah satu lari dari pasukan Islam, dosa yang besar. Dzambun kabir min akbarud dzunub. Orang lari dari medan perang itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, disebut di sini, hadza yubayyin, dan ini menunjukkan kepada kami, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW laisa harisan al-qital. Rasulullah itu bukan mencari-cari peperangan, tidak. Walakin yutarru ila ittirara, tetapi dipaksa untuk memerangi mereka. Rasulnya, yaitu utusannya, telah dibunuh. Pembunuhan Rasul ini adalah luar biasa hebatnya. Sampai sekarang orang Rasul itu tidak boleh dibunuh, yakni utusan itu tidak boleh dibunuh. Makan bagaimanapun dia tidak boleh dibunuh. Perbuatan yang sangat keji. Maka Rasulullah SAW terpaksa untuk memerangi orang-orang tadi. Insyaallah minggu yang akan datang saya akan jelaskan tentang peperangan ini, Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini bagaimana terjadi. Rasulullah SAW seperti yang saya katakan di kota Madinah. Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah SWT seperti secara langsung peperangan ini. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Wahyu min Allah SWT. Nanti saya akan ceritakan minggu yang akan dapat. Seakan-akan Rasulullah melihat peperangan ini. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.